ini kan satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana kolaborasi dan juga akses layanan. Karena kan monitor tadi misalnya KEK ya, itu kan nggak sekali, harus continue dan itu perlu kolaborasi. Kemudian kelembagaan lokal, data dan sebagainya itu menjadi hal kunci yang harus kita lihat. Nah ini konsep-konsep dulu. Berikutnya, di slide berikutnya itu Bapak Ibu harus percaya juga bahwa audit stunting ini bukan hal yang ritual rutin gitu. Ini ada dampaknya. Ya sudah ada contoh-contohnya di Bekasi gitu ya. Kalau mereka auditnya serius, intervensinya serius, angka stuntingnya turun. Ya, kelihatan gitu. Kemudian juga di Takalar, Sulawesi Selatan itu kan juga mereka menggunakan program-program khusus ya untuk audit. Hasilnya juga kelihatan. Ya, ini riset-riset yang memang serius. Kemudian juga ada intervensi-intervensi tertentu yang Bapak Ibu usulkan. Ini mestinya kan disupport dengan data. Nah, pakar-pakar kita mungkin ya tadi ya, oh ini makanannya ditambah, terus jangan makan di depan TV, gitu. Nah, anak sekarang bukan di depan TV, depan HP, ya kan? Nah, ini kan tadi baru TV loh, belum yang HP, ya. Nah, jadi efektivitas intervensi yang diusulkan itu perlu diakses, Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut. Nah, cuma memang ada isu teknis ya di dalam audit stunting ya. Tadi mengukur tinggi badan nggak akurat, posisi tubuh dan seterusnya. Sekarang Bu lanjut lagi, ini sudah biasa. Integritas data, oke, kita lanjut lagi. Kemudian, ini peran audit ini Bapak Ibu. Ini di NTT kan kemarin menarik ya. Di Riskesdasnya itu prevalensi stuntingnya di atas 40%. Ya, tapi data rutin dari PPGBM-nya angkanya jauh lebih rendah. Nah, kemudian dilakukan audit. Nah, dengan audit ini akhirnya yang ditemukan ya memang yang lebih rendah, bukan yang 40%. Nah, jadi Bapak Ibu audit kasus ini, Bapak Ibu harus lihat dampaknya ya, bukan sekedar memenuhi tadi ritual dari juknisnya, tetapi sebenarnya Bapak Ibu sedang membuat gambar ya, menyatukan puzzle dari penanganan stunting ini. Yang supaya bisa masuk di grup dibaca Bapak Ibu. Indonesia itu nomor 1, itu yang riset gak main-main ya. Harvard, Baylor College, Boston College, dan yang melakukan survei Gallup. Ya, Indonesia nomor 1. Bahkan ketika faktor ekonomi dimasukkan, ya Indonesia itu turun 0,6 tapi tetap nomor 1. Bayangkan yang namanya katanya Norwegia, Swedia, Finlandia itu negara yang happy ya, ternyata human flourishing-nya itu kalah dengan kita. Nah, jadi nanti saya kira keluar dari isu-isu teknis ya, ini masyarakat itu sebenarnya punya mekanismenya sendiri ya untuk survive. Nah, ini nanti yang mungkin perlu kita dalami juga ya untuk tadi membangun mulai dari sebenarnya mental health-nya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu happy bahagia gitu ya, nggak makan gorengan itu nggak masalah kok. Tapi kalau kita lagi stres, kita cari itu gorengan. Ya, walaupun gojeknya itu tinggi, mahal ya, kita cari. Kenapa stres? Ya, jadi memang masalahnya pada Budiana ini saya kira. Ya. Maksudnya pada ilmunya Budiana. Ya, karena tadi ibu-ibu ya, kalau sudah hamil ya, gula kita langsung cari ya, sugar craving kita langsung cari. Kalau stres cari gula, cari gorengan, cari rokok. Wah, itu semua yang bikin masalah. Ya. Nah, jadi gitu kira-kira Pak Dodi, ada cerita panjang di balik ini, tapi yang paling penting kita tetap konsisten awal stunting ini. Karena kalau enggak bahaya banget Bapak Ibu. Yang namanya stunting itu. Ya, mengerikan sebenarnya kaitannya dengan dengan generasi berikutnya. Kan Bapak Ibu tahu nih, nilai-nilai anak SD, SMP, SMA, wah nilainya bagus-bagus sekarang. 9, 10, 11, ya toh? Luar biasa. Ya kan? Di universitas itu yang cum laude juga persentasenya besar sekali. Tapi kenapa Human Development Index kita tidak setinggi yang lainnya? Bahkan kemarin dari indeks PISA-nya ya untuk kemampuan kognitif kita itu turun Bapak Ibu. Ya, sekarang ini 71 dan 81, bayangkan. Berarti ada nggak match di sini Bapak Ibu. Kalau dicari, ya masalahnya ya ini stunting ini.
Ya, Indonesia flourishing itu Bu, human flourishing Indonesia nomor satu. Bapak Ibu ini Harvard yang survei, nggak main-main. Nah ini kita, juara. ya kita mau buka senternya di Jogja ini karena perintahnya Pak Gubernur mungkin ya, supaya diteliti kenapa kok kita bisa sudah sakit-sakitan, miskin, tapi nggak mati-mati. Nah, karena harapan hidup paling tinggi kita, ya. Nah, biasanya kan kalau orang sakit-sakitan, miskin cepat mati. Kita kok enggak. Nah ini berarti ada sesuatu. Nah ini yang harus kita kapitalisasi. Ya. Jadi jangan hanya soal-soal teknis. Makasih Bu Moderator. Terima kasih. Karena keluar sampai malam dan sebagainya itu kan semuanya kan value itu kan memang keluarga yang bisa menanamkan dan memberikan ya. Dan ini yang kembali lagi PR-nya ke situ gitu. Bagaimana kita menjadikan keluarga itu sebagai modal sosial ya. Meskipun kalau di sekolah-sekolah kan guru-guru juga bilang anak-anak itu diserahkan ke sini pun mulai manut sekolahan mau diapakan anak saya. Nah itu sebenarnya yang perlu dibalik dan ini yang perlu kita ini ya. Meskipun sekolah juga salah satu lembaga yang sangat perlu juga di ini ya, kerjasama keluarga dan sekolah ini menjadi tempat tumbuhnya remaja dan mereka adalah kunci dari ini semua saya pikir. Tuh, oke, monggo. Aja Pak Ibu.